Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Seperti biasa, bagi semua rekan, sahabat, teman-teman Rise Soccer TV, jangan lupa tetap nonton di konten Rise Soccer TV ini dan subscribe, like, and comment. Terima kasih untuk keterlibatan sahabat dan semua rekan dan teman. Kali ini saya mencoba mengulas dan mengangkat isu tentang persiapan balon Esko menjadi Esko, juga proses KP dan KBP menuju Kongres Pemilihan atau Kongres Luar Biasa pada tanggal 16 Februari mendatang. Juga tentang apresiasi saya kepada sejumlah Esko yang tidak lagi mencalonkan diri untuk periode berikutnya dalam Kongres nanti. Dan yang terakhir tentang komposisi ideal Esko PSSI yang seperti apa sih? Karena di bawah mereka-mereka inilah sepak bola kita akan ditentukan perjalanannya. Nah, pertama-tama saya ucapkan dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Muhammad Iryawan atau yang biasa disapa Ibul, Ketua Umum PSSI saat ini, dan juga beberapa Esko yang dengan berbagai alasan, tapi sekali lagi saya apresiasi, mereka tidak lagi maju mencalonkan diri jadi Esko. Dan ini salah satu alasan tentu mereka mengikuti arahan dan perintah rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta pasca tragedi Kanjuruhan. Mereka-mereka ini antara lain 3 posisi teratas, 1 wakil ketua, 2 wakil, yaitu Ketua Pak Muhammad Iryawan tidak lagi maju, karena ini sudah terlihat dari hasil pendaftaran balon Esko yang ditutup pada hari Senin tanggal 16 Januari kemarin. Juga 2 wakil ketua, Cucu Sumantri dan Iwan Budianto. Cucu Sumantri ini sudah lebih dulu tidak aktif beberapa tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu, karena ada gesekan di internal. Dan Iwan Budianto juga mengikuti jejak Muhammad Iryawan, tidak mendaftar. Dan ada 3 anggota Esko, sehingga menjadikan jumlah Esko incumbent tidak maju lagi, yaitu Yoyo Sukawi, Haruna Sumistro, dan Hasnuryadi Soleman. 6 orang ini hampir dipastikan sudah tidak maju mencalonkan diri. Sementara ada 9 orang lainnya, yaitu semuanya anggota Esko, kembali mendaftarkan diri berlomba dalam pemilihan tanggal 16 Februari mendatang. Ya, tentu mereka ini juga dengan berbagai alasan untuk kembali mencoba berbuat dan berbakti di sepak bola. Tetapi satu yang pasti, mereka tidak mengikuti rekomendasi tim TGIPF untuk mundur dan selenggarakan kongres oleh Esko atau PSSI guna memilih pengurus yang baru. Saya juga melompat pada mekanisme menyelenggarakan kongres nanti. Setelah semua balon Esko mendaftar, maka KP atau Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan memproses semua surat-surat yang telah masuk, dan kemungkinan pada hari Senin pekan depan akan ditentukan atau telah dikeluarkan oleh KP dan KBP siapa-siapa yang lolos dalam verifikasi administrasi untuk menjadi calon Esko nantinya. Sehingga dari jumlah balon Esko yang telah mendaftar kemarin sekitar 110 orang, di mana 5 orang mencalonkan diri menjadi balon Esko, dan kemudian ada 17 wakil ketua dan selebihnya adalah anggota. Mereka ini akan difilter lagi oleh KP dan KBP, dan keputusan atau pengumumannya
kemungkinan akan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 23 Januari. Di sanalah kemungkinan ada juga yang bisa gugur atau kemudian naik banding. Nah, ini akan ditentukan sekitar akhir Januari, sehingga akan ketahuan siapa-siapa yang sudah pasti akan maju di Kongres nanti dengan atau sesuai dengan pendaftaran yang mereka lakukan. Untuk ketua umum, 2 wakil ketua, dan 12 anggota ESCO, sehingga jumlahnya menjadi 15. Nah, sekarang saya masuk pada inti daripada analisis saya hari ini tentang seperti apa sih komposisi ideal untuk Komite Eksekutif atau ESCO PSSI agar organisasi ini bisa bekerja dengan baik dan mencapai sasaran atau goalnya, terutama dalam membangun sepak bola Indonesia secara umum, dan juga bisa menghadirkan prestasi demi prestasi bagi tim nasional. Ideal dari komposisi ESCO adalah ada 4 unsur. 1, harus diisi oleh orang-orang profesional atau expert. Kemudian 2, harus juga ada unsur dari mantan pemain nasional. Ketiga, ada dari media atau wartawan. Dan keempat, ada keterwakilan dari supporter atau masyarakat. Nah, dengan 4 unsur ini kita masih bisa dibagi lagi atau membagi lagi, terutama dalam unsur profesional atau expert. Unsur profesional ini bisa dipilah-pilah lagi menjadi 4 bagian. Harus diisi oleh orang-orang yang mengerti manajemen, orang-orang yang mengerti bisnis, dan orang-orang yang mengerti hukum, dan juga orang-orang yang mengerti secara teknis sepak bola. Dan unsur profesional atau expert ini sangat menentukan, dan bisa saja mereka mendapatkan formasi atau jatah yang lebih banyak dalam komposisi ESCO nantinya, karena di tangan-tangan orang profesional dan expert ini sepak bola akan diurus lebih dengan baik. Karena di tangan orang-orang profesional atau expert ini yang mengerti organisasi, hukum, manajemen, dan bisnis, sepak bola kita akan diurus lebih baik. Kemudian ada komposisi mantan pemain nasional. Di pemain nasional ini tentu mereka akan lebih berfungsi dan lebih dimanfaatkan dalam mengurus masalah teknis, misalnya soal tim nasional, atau bagaimana sih mengelola kompetisi yang lebih baik, atau bagaimana sih klub-klub itu harus bekerja untuk ujung-ujungnya menunjang tim nasional, karena pemain-pemain yang tampil atau hadir di tim nasional adalah dari klub, sehingga klub harus lebih membenahi diri, meningkatkan kualitas para pemain, sehingga ketika mereka ada di tim nasional maka mereka akan sudah bisa dipercaya dan diandalkan. Nah, ini ada di otak pemain nasional, karena mereka semua itu adalah pemain-pemain yang pernah terlibat secara aktif dan langsung melakoni kegiatan permainan atau pertandingan di tim nasional. Dan unsur yang keempat adalah media atau wartawan. Sorry, saya backgroundnya media, dan dari 2 kepengurusan sebelum ini, Pak Edi Ramayadi dan Pak Muhammad Iriawan, untuk unsur media atau wartawan atau komunikasi ini sangat lemah, karena di kesekjenan yang diperankan oleh Sekretaris Jenderal sangat minus dalam komunikasi, dalam membangun komunikasi secara terbuka dan transparan dengan media, sehingga informasi-informasi internal dari PSSI jarang sekali diketahui oleh masyarakat sepak bola, dan mereka juga sepertinya sangat alergi atas kritikan dan masukan dari masyarakat. Nah, ini tidak boleh terjadi,
Karena siapapun nanti, entah itu Erick Thohir, entah itu Lanyala Mataliti, entah itu Fahri Jimmy Francis, Arief Wicaksono yang akan memimpin PSSI harus lebih terbuka dalam menyampaikan semua masalah atau persoalan di tubuh PSSI. Karena PSSI itu bukan kepunyaan anggota atau pengurus PSSI, tapi PSSI adalah milik anak bangsa. Dan terbukalah bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan ide, kritik, atau saran. Dengan demikian sepak bola kita tentu akan lebih baik ke depan. Dan unsur yang terakhir adalah soal keterlibatan supporter atau masyarakat. Ini penting karena sepak bola kita, khususnya kompetisi kita, tidak lepas dari keterlibatan penonton supporter. Coba bayangkan kalau dalam satu kompetisi Liga 1 atau pertandingan Liga 1 tanpa kehadiran penonton atau supporter, bisa dibayangkan seperti apa pertandingan itu, atau seperti apa manfaat yang bisa diperoleh oleh pemain maupun klub. Untuk itu, menurut saya, keterlibatan supporter atau keterwakilan masyarakat dalam kepengurusan PSSI mutlak harus ada, sehingga lewat divisi ini maka mereka bisa membangun lagi komunikasi yang lebih baik, elegan, ideal dengan koordinator supporter semua klub Liga 1 maupun 2, sehingga minimal bisa meminimalisasikan kejadian-kejadian yang sebelum ini sering terjadi, yaitu perkelahian antar supporter atau amukan massa di stadion usai timnya kalah. Itu kira-kira. Dan sedikit lagi saya perlu kembali kepada soal keterwakilan mantan pemain nasional. Dari daftar-daftar balon esko yang telah masuk, hanya ada 2 nama mantan pemain nasional yang mendaftarkan diri, yaitu Yeyen Tumena dan Kurniawan Dwi Yulianto. Menurut saya ini masih kurang. Harusnya ada lebih yang mendaftarkan diri. Bahwa nanti yang terpilih 1, 2, 3, 4 atau 5 itu soal lain. Tetapi mantan pemain nasional ini harus juga proaktif terlibat dalam kepengurusan, bukan dalam hal melatih atau bermain, tidak. Maksud saya dalam kepengurusan saat ini. Kita punya beberapa mantan pemain yang menurut saya sangat vokal dan cerdas. Dari sekian ratusan mantan pemain nasional, sebut saja ada Farel Raymond Hatu, Fahri Husaini, Rahmat Darmawan, David Sulaksmono, atau juga yang paling junior Aji Ridwan Mas. Mereka ini saya lihat sangat cerdas dan mereka vokal, berani menyampaikan saran dan kritik. Sayang untuk periode kali ini mereka tidak terlibat mendaftarkan diri. Atau ada juga satu lagi pemain, Dede Sulaiman. Andaikan salah satu dari mereka atau salah 2, salah 3 yang ikut mendaftar, bukan tidak mungkin mereka harus dan perlu diakomodir dalam kepengurusan atau dalam anggota esko nantinya. Tapi ya udahlah, ini mungkin saran dan masukan bagi teman-teman mantan, supaya kalau bisa di periode berikut mereka hadir, ikut aktif. Sehingga apa yang mereka selama ini suarakan di luar, itu bisa langsung tertampung dan bahkan bisa dieksekusi. Karena dengan keterlibatan mereka, dengan ilmu yang mereka punya, saya kira mereka pantas ada di esko. Itu kira-kira. Dan untuk semua netizen, jangan lupa tetap di Rise Soccer TV. Bola itu bola. Giring terus.